Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi aman wala amma ba'du. Yang Allah hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim, para ustadz yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah sehat sedaya. Mari kita bersyukur memuji kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersalawat biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar kembali tentang sorof. Beberapa hal yang perlu dipelajari tentang sorof. Yang paling pertama yaitu mengenali wazan. Mengenali apa? Wazan. Saya tuliskan. Jadi di dalam kita nanti belajar sorof, yang pertama adalah harus mengenal wazan. Bahwasanya semua kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Jadi kalimat di dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada yang mutasorrif, napa? Mutasorrif berarti bisa ditasrif. Ada yang ghairu mutasorrif, tidak bisa ditasrif. Yang pertama apa namanya istilahnya? Mutasorrif, itu bisa ditasrif. Ada yang ghairu mutasorrif, tidak bisa ditasrif. Maka kalau yang ghairu mutasorrif tidak bisa ditasrif, tidak kita kaji. Di sini kita fokus kepada yang mutasorrif, yang bisa ditasrif. Sampun ya. Contohnya yang ghairu mutasarrif tidak bisa ditasrif. Niku contohnya kursiyun, kursi. Ini kursi pun dari aslinya sananya pun kursi. Contohnya yang bisa ditasrif maktabun. Nah, maktabun ini meja. Maktabun meja ini berasal dari kataba, menulis. Maktabun tempatnya menulis. Nah, tempat yang dipakai menulis berarti meja. Ini berarti maktabun namanya mutasorrif. Kemudian kita lanjut. Dari yang mutasorrif tadi yang bisa ditasrif, itu kemudian kita harus bisa mengenali kalimat itu dikembalikan pada tiga huruf ini. Yang huruf pertama disebut ain fi'il, huruf kedua disebut huruf pertama disebut fa fi'il, huruf kedua disebut ain fi'il, huruf ketiga disebut lam fi'il. Maka tugas pertama kita adalah mencari tahu mana fa fi'il, mana ain fi'il, mana lam fi'il. Itu nanti tugas pertama ketika mau mentasrif, harus mengetahui kata dasarnya apa. Itu ya. Nah, kata dasarnya fa ain lamnya. Bagaimana caranya? Kita mulai dari awal nanti ya. Jadi nanti semua kalimat kita ikuti pola, mana huruf pertama disebut fa fi'il, mana huruf kedua disebut ain fi'il, mana huruf ketiga disebut lam fi'il. Nah, terus kemudian dari sini kita harus mengetahui ini fa fi'ilnya berupa huruf apa, ain fi'ilnya berupa huruf apa, lam fi'ilnya berupa huruf apa. Dari sini muncullah konsep yang disebut dengan bina. Disebut apa? Bina. Ya, kalau semuanya ini tidak ada huruf ilatnya, tidak double, dan juga tidak ada hamzahnya, maka disebut sahih. Kalau ada salah satu huruf ilatnya, maka ditentukan. Kalau huruf ilatnya di fa fi'il, namanya misal. Masih ingat nama mboten? Kan sudah pernah ya?
sudah pernah kita coba sambil mengingat-ingat, sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya lah niki, Kalau dia kok ada di fa fiilnya maka disebut dengan misal. Kalau dia ada di ain fiilnya maka disebut ajwaf. Ini kalau di ain fiilnya mana Pak? Ajwaf. Kalau ada di ain fiilnya. Kalau dia kok huruf ilatnya ada di lam fiilnya maka namanya bina nakis. Coba diulangi, kalau ada di fa fiilnya namanya misal. Kalau ada di ain fiilnya namanya ajwaf. Kalau ada di lam fiilnya namanya nakis. Jadi misalkan saya menyatakan di sini nasoro, ada huruf ilatnya tidak? Tidak. Ada huruf yang double tidak? Tidak. Ada hamzahnya tidak? Tidak. Berarti namanya bina sohih. Kalau ada yang double seperti ini, madda. Ini berarti aslinya mem, dal, dal, ain fi'il dan lam fi'ilnya double, namanya mudho'af. Napa? Mudho'af yang double. Nah, ini yang double namanya bina napa? Mudho'af. Kalau dia double, niki mudho'af. Kalau double ada di ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama, namanya bina napa? Mudho'af. Mudho'af itu maknanya didobelkan. Contohnya madda, monggo diucap. Madda. Berarti aslinya madada. Rodda, berarti ro dal dal. Farro fa ro ro. Berarti ain fiil dan lam fiilnya sama, berupa huruf yang sama. Namanya bina napa? Napa namanya? Mudho'af. Lam fiilnya sih di mana ini gak ada faro, roda, madda itu lam fiil. Lah niki kan double niki Pak Edi, didobelkan niki. Tasdid itu kan berarti double. Di tasdid itu karena hurufnya sama, makanya dia di tasdid agar tidak terucap dua kali. Jadi misalkan seperti ini. Nih madda itu berarti aslinya da seperti ini. Terus kemudian diidghamkan jadilah madda, berarti ain fiil dan lam fiilnya berupa huruf yang sama. Paham ya? Sudah? Baik. Namanya bina apa tadi? Mudho'af. Jadi kalau huruf ain fiil dan lam fiilnya sama berarti namanya apa? Mudho'af. Kalau salah satunya berupa hamzah namanya bina mahmus. Napa? Mahmud. Namanya sudah sama nggih? Hamzah mahmus. Mahmus itu yang berhamzah. Pun saya beri sampun nggih? Sampun? Nggih. Jadi kita ulangi. Kalau semua ada yang double ain dan lam fiilnya namanya mudho'af. Kalau ada hamzahnya mahmus. Kalau ada huruf ilatnya kita cek dulu di sebelah mana huruf ilatnya. Kalau di fa fiil namanya misal. Kalau di ain fiil ajwaf. Kalau di lam fiil nakis. Coba langsung kita praktekkan. Kalau misalkan nasoro berarti binaknya apa? Soheh, karena tidak ada huruf ilatnya, tidak double dan tidak ada hamzahnya. Ingat, analisanya 3 nggih. Yang pertama di situ tidak ada huruf ilatnya, tidak ada. Kemudian hamzahnya juga tidak ada. Yang ketiga juga tidak double, ya, tidak double. Di sini double. Pun lah. Pun. Jadi kalau tidak tiga-tiganya ini maka namanya bina apa? Sohih. Sekarang kita yang kebalikannya. Kalau ada hurufnya yang double, contohnya madda, namanya bina apa? Double. Mudho'af. Napa? Mudho'af. Rodda, namanya bina apa? Mudho'af. Farro, namanya bina apa? Mudho'af. Sekarang yang ada hamzahnya akala, namanya bina apa? Mahmus. Tinggal disesuaikan. Kalau hamzahnya di fa namanya mahmus fa.
Kalau hamzahnya di tengah mahmus ain. Kalau hamzahnya di akhir mahmus lam. Berikutnya terakhir kalau ada huruf ilatnya di awal wa'ada namanya bina nopo? Misal. Misal, napa? Misal. Kalau di awal namanya misal. Kalau di tengah, misalkan kola di tengah, namanya Ajwa. ajwaf. Kalau di akhir contohnya hada, namanya bina Nakis. nakis. Gitu nggih. Kemudian dua lagi kalau huruf ilatnya ada dua. Yang pertama adalah di fa fiil sama di ain fiil. Fa dan lam fiilnya berupa huruf ilat. Contohnya wako. Lihat nih. Fa fiilnya berupa wawu huruf ilat. Lam fiilnya berupa alif juga huruf ilat. Niki namanya berarti binaknya napa? Lafif. Napa? Lafif. Lafif itu artinya double, berlipat. Apa lafif artinya? Berlipat. Huruf ilatnya ada dua. Kalau huruf ilatnya di fa dan lam fiil, maka namanya lafif mafruk. Napa? Lafif mafruk. Dulu saya waktu menghafalkan ini gampang ingatkannya, Pak. Ini kan ada fa dan lam. Berarti jenengan ingat-ingat di sini fa-nya. Berarti napa? Nah, kalau fa dan lam berarti mafruk. Kemudian kalau ada di ain fiil dan lam fiil namanya lafif makrun. Contohnya syawa. Nah niki namanya napa niki? Lafif makrun. Lafif makrun. Sama lafifnya juga tapi napa? Makrun. Pun niki harus ingat caranya bagaimana dibaca dan dihafalkan. Nggih. Kalau dilihat saja mboten saged hafal. Bantal. Bon, lanjut jadikan bantal. Nggih, jadi harus napa? Dan ini nanti wah sudah tua disuruh ngafalin, sudah sepuh disuruh ngafalin. Itu untuk menghilangkan pikun. Nggih. Baik, sudah di sini sudah kita tuliskan juga di materi jenengan yang seperti ini ya. Jadi kita ulangi sekali lagi, kalau semuanya bukan hamzah, bukan huruf ilat dan tidak ada yang sama namanya binaknya sahih. Kalau ain dan lam fiilnya berupa huruf sama namanya mudhoaf. Kalau berupa hamzah salah satunya namanya mahmus. Kemudian kalau berupa wawu atau ya fa fiilnya namanya misal. Kalau berupa wawu atau ya ain fiilnya namanya ajwaf. Kalau berupa wawu atau ya lam fiilnya namanya nakis. Kalau berupa huruf ilat fa dan lam fiilnya namanya lafif mafruk. Kalau berupa huruf ilat ain dan lam fiilnya namanya lafif makrun. Pun nggih, materi ini pun gadah kan nggih. Ini ada di halaman 6, monggo dipelajari. Pun kita lanjut. Wong niki murojaah mawon kan penjelasannya dulu sudah. Saya lanjut sekarang berikutnya kita harus setelah tadi yang pertama mengetahui bina. Mengetahui apa tadi? Bina melalui huruf aslinya huruf apa sih? Nah itu namanya mengetahui bina. Lalu setelah itu mengetahui pola atau wazan. Mengetahui apa? Wazan. Nah cara mengetahui wazan ini kita mulai dari sulasi mujarrad. Mulai dari apa? Sulasi mujarrad. Ingat sulasi itu 3 hurufnya mujarrad tanpa tambahan. Pertama kita deteksi ke fa ke fi'il madhi. Berarti fa, ain sama lam. Perhatikan untuk fi'il madhi ini kemungkinannya perhatikan fa fi'ilnya pasti fathah, fa. Huruf akhirnya kalau tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik dan wawu jamak maka juga pasti fathah. Masih ingat hukumnya fi'il madhi apa? Hukumnya fi'il madhi apa? Mabninya ada apa saja? Fathah, mabni sukun, mabni dhammah.
Karena di sini kita awal tidak bersambung apapun, maka dipastikan mabni fathah. Karena tidak bersambung dengan wawu jamak ataupun dhamir rafa mutaharik. Karena tidak bersambung, maka mabninya mabni fathah. Jadi huruf awalnya fa, huruf akhirnya la. Ya. Lah, pertanyaannya tinggal ain fiilnya niki mau diharokati apa? Ada fa'ala, ada fa'ila, ada faula. Berarti yang di otak-atik napa? Ain fiilnya saja. Jadi kita ulangi lagi. Berarti wazan fiil madi ada 3 kemungkinan. Ada napa? Fa'ala, ada fa'ila, ada faula. Contoh misalkan ada qotala, berarti mengikuti wazan apa qotala? Fa'ala, napa? Qotala, nasoro, berarti mengikuti wazan fa'ala. Nanti ada alima, berarti mengikuti wazan apa nih? Fa'ila. Ada hasuna, berarti mengikuti wazan faula. Pun ya, jadi fi'il madi kemungkinannya ada 3. Terus untuk fi'il mudhari', sekarang fi'il mudhari'nya ini di depan kita kasih huruf mudhari'ah. Di depan dikasih huruf mudhari'ah. Kita pakai ya dulu. Perhatikan huruf mudhari'ahnya pasti fathah. Kemudian huruf keduanya pasti sukun. Huruf terakhirnya karena sedang sepi dari dhamir rafa mutaharik maupun dhamir sepi dari amil nasib maupun amil jazim, maka i'rabnya rafa'nya ditandai apa niki? Maka bacanya pasti depan yaf belakang lu. Tinggal ainnya yang diotak-atik. Apakah yaf'alu ataukah yaf'ulu ataukah napa? Apakah yaf'alu ataukah biasanya kalau yang sudah tua ngilu. Udah mulai ngilu, rematik, encok. Udah yaf'ilu ya. Oh belum, masih muda. Jadi nggak ada tuanya. Baik, jadi ini kemungkinan 3. Nah, sekarang kita jodohkan antara fi'il madi. Ini kita contohkan dulu. Misalkan yang yaqtulu, berarti mengikuti wazan apa yaqtulu? Apa? Yaqtulu berarti wazannya apa? Yaf'ulu, disamakan ke sini, Pak. Coba diulangi. Yaqtulu berarti mengikuti yaf'ulu. Coba misalkan sekarang yadribu berarti mengikuti wazan apa? Yadribu, begitu wazannya apa? Yaf'ilu. Sekarang saya cukup. Yaftahu, coba yaftahu berarti wazannya apa? Yaf'alu. Berarti sekali lagi fi'il mudhari' kemungkinannya kalau enggak yaf'alu, yaf'ilu atau yaf'ulu. Sekarang kita jodohkan fi'il madi dan fi'il mudhari'. Perhatikan. Fi'il madinya berarti kemungkinannya wonten berapa tadi? 3. Yang pertama fa'ala. Kalau fi'il madinya fa'ala, di sini kemungkinan fi'il mudhari'nya juga ada 3. Yang pertama yaitu yaf'ulu. Ya. Yang kedua yaitu yaf'ilu. Ya, atau yaf'alu dulu ya boleh. Yang ketiga yaf'alu. Berarti kalau di sininya fa'ala, fi'il mudhari'nya ada 3 kemungkinan. Kalau di sininya adalah fa'ila, ya, pakai kasroh, fa'ila, di sininya tinggal 2 kemungkinannya. Bisa fa'ila yaf'ilu, bisa fa'ila yaf'alu. Jadi kemungkinannya tinggal 2. Kalau enggak kasroh, nggih fathah. Jadi ingat, kalau di sini kasroh, di fi'il madinya kasroh, fi'il mudhari'nya kemungkinan kalau enggak kasroh, nggih fathah.
Terakhir kalau di sininya domah faula, tidak ada kemungkinan lain kecuali di sininya juga domah yaf'ulu. Saya ulangi lagi. Kalau fi'il madinya fathah, fi'il mudhoreknya kemungkinannya ada 3. Kalau fi'il madinya kasroh, kemungkinannya tinggal 2. Kalau fi'il madinya domah, kemungkinannya tinggal 1. Nah, fi'il madi yang depannya kasroh, fa'ila, yang fi'il mudhoreknya kasroh itu sedikit sekali, hampir tidak ada, hanya beberapa saja. Maka ini boleh dicoret. Sehingga kalau depannya kasroh, kemungkinan besarnya adalah fi'il mudhoreknya fathah. Berarti sekarang kita sudah tahu kalau depannya domah, fi'il madinya domah, fi'il mudhoreknya juga domah, fi'il madinya kasroh, fi'il mudhoreknya hampir pasti fathah. Bukan kasroh, tapi fathah. Kalau fi'il madinya kok fathah, lah ini yang agak mikir. Bisa ada 3 kemungkinan. Kita praktekkan. Misalkan kita ketemu dengan napa namine niku alima. Perhatikan, alima kan kasroh. Berarti bisa dipastikan fi'il mudhoreknya niku yaf apa ya? Mu. Di sini kan fi'il mudhorek niku kalau sepi dari nasib dan jazim kan rofa'nya dengan domah. Nggih? Paham nggih? Paham mboten maksudnya? Insyaallah. Kalau di sininya kasroh, isini fathah. Jadi alima berarti ya'lamu. Ini depannya niki pun mboten berubah, niki pasti ya seperti ini. Tapi saya buat yang lain, misalkan nopo. Sekarang yang depannya adalah domah. Kalau hasuna, ya pasti yahsunu. Paham ya? Jadi kalau depannya kasroh, bisa hampir dipastikan belakangnya fathah. Kalau depannya domah, di fi'il mudhoreknya juga domah, berarti hasuna yahsunu. Tapi kalau yang fa'ala, lah ini yang kita harus hafal. Enggak ada tekniknya, harus nopo hafal. Misalkan jenengan qotala, apa fi'il mudhoreknya? Nah, ini harus hafal. Pasti bisa saja ada 3 kemungkinan. Nah, dari hafalan kita tahu qotala itu ikut yang yaqtulu. Nah, di sini nanti untuk yang fa'ala kita harus hafal kalimat ini mengikuti yang mana. Tapi kalau yang 2 ini itu hampir bisa dipastikan kalau depannya kasroh pasti belakangnya fathah. Depannya domah pasti di sininya juga domah. Lah yang depannya fathah ini yang jadi pertanyaan, harus punya hafalan. Sekarang kita coba misalkan kita buat latihan. Kita coba latihan, bundi latihannya. Niki, saya sudah mengumpulkan beberapa kalimat-kalimat fiil yang di situ banyak keluar di dalam Al-Qur'an. Kita kumpulkan, ini kita pelajari, yang di hari ini kita pelajari 10. Nanti insya Allah kalau sudah lumayan nanti saya kopikan. Yang pertama kata bayak tubuh. Napa? Kata bayak. Berarti wazannya napa ngeten iki? Fa'ala yaf'ulu. Jadi kata bayak tubuh. Fa'ala yaf'ulu. Berarti ini binaknya binak napa? Sahih. Nah, ini nanti masdarnya kita belakangan saja masdar. Kita belajar di fi'il madi dan fi'il mudhari dulu. Kataba yaktubu. Nanti contohnya kataba at-talibu ad-darsa. Katabat talibu darsa. Kataba at-talibu ad-darsa. Kataba maknanya napa?
bisa menulis, bisa menetapkan. Nanti disesuaikan. Di sini kataba at-thalibu murid ad-darsan itu apa? Pelajaran. Berarti sekarang ini thalib apa maknanya? Pelajar. Pelajar atau murid. Ad-darsa pelajaran. Sekarang kalau dimaknai kira-kira berarti bagaimana? Kataba berarti artinya pakai yang apa? Menulis kan? Telah menulis. Terus siapa? At-thalibu seorang murid ad-darsa pada. Nah, nanti saya akan buatkan kosongan seperti ini, jenengan mulai memaknai dan mulai memberikan kedudukan. Nanti dimulai dari yang ringan-ringan dulu sampai nanti kita buat yang versi Al-Quran. Nah, nanti insya Allah latihannya ini untuk awal, sementara nanti kita print-print dulu. Untuk kemudian nantinya insya Allah semuanya digital. Jadi harapan saya orang nanti di Al-Fuadi itu one stop service. Pokoknya pelajari Quran one stop service, rencananya begitu. Jadi mulai dari nol itu bisa hanya mengikuti apa yang ada di aplikasi sampai bisa baca. Sudah lengkap, ada materinya, ada latihannya. Nanti angan-angannya, mimpinya begitu, pengennya. Mohon doanya. Nah, ini seperti ini contohnya kata bayat tubuh. Lah ini nggak bisa, harus hafal jenengan. Nggak ada cara lain kecuali menghafal. Karena kata ba kemungkinannya itu bisa 3. Kalau depannya fathah kemungkinannya ada 3. Satu-satunya cara untuk memastikan harus hafal. Jadi apa? Kata bayat. Masdarnya kitabatan. Apa? Kitabatan. Artinya apa kata ba? Menulis, bisa juga menetapkan. Kita lanjut. Berikutnya qala yaqulu qaulan. Monggo. Qala yaqulu qaulan. Sekali lagi. Qala yaqulu qaulan. Qala ini fiil Madi. Yaqulu fiil. Kalau qaulan namanya masdar. Artinya qaulan apa? Berkata. Sekarang jenengan maknai yaqulul mu'minu al-haqqo. Al-haqqo kebenaran. Al-mu'minu orang yang beriman. Sekarang jenengan maknai yaqulu Berkata. Ingat fi'il mudhari itu sedang atau senantiasa. Lah jenengan harus bisa melihat konteks. Nah, di sini mosok sedang. Kalau al-mukmin berarti nggih selalu atau senantiasa. Coba dimaknai. Yaqulu senantiasa berkata, siapa al-mukminu orang yang beriman al-haqqo pada. Nah, nanti di latihannya ini awalnya akan ada harokatnya, tapi kemudian berikutnya akan mulai dibuang harokatnya, jenengan yang mengharokati. Nanti latihannya begitu, jadi bertahap. Diulangi, yaqulu monggo. Yaqulu sedang berkata, siapa al-mu'minuna seorang mukmin al-haqqu Ya, sekarang analisa sorofnya dulu. Qala yaqulu berarti qala wazan fi'il madinya nopo? Qala. Fa'ala nopo? Fa'ala aslinya qawala. Aslinya nopo? Qawala. Wawunya diganti menjadi alif karena wawu berharokat jatuh setelah fathah. Jadi setiap ada wawu atau ya kok berharokat jatuh setelah fathah, maka dia diganti jadi alif. Maka qawala jadi qola. Yaqulu ini aslinya yaqwulu. Aslinya apa? Yaqwulu berarti wazannya apa? Yaf'ulu. Berarti qala yaqulu mengikuti wazan apa? Fa'ala yaf'ulu. Diulangi.
Coba, kataba yaktubu wazannya napa? Diulangi, kataba yaktubu wazannya napa? Qala yaqulu wazannya napa? Jadi qala aslinya qawala. Dari mana kita kok tahu alifnya ini aslinya wawu? Dari fi'il mudhari'nya atau dari masdarnya? Ini konangan. Konangan apa konangan? Ketahuan. Kalau alifnya itu di situ bukan asli, tapi adalah berupa wawu. Ya, jadi makanya kalau ada orang sudah melakukan sesuatu, okay, kok jenengan pengen tahu itu tadi dia melakukannya itu asli karakternya atau pura-pura, dilihat di kebiasaannya begitu napa mboten. Orang kok fi'il madinya itu sudah sesuatu, jenengan kok pengen tahu itu asli karakternya begitu atau pura atau itu palsu, jenengan lihat fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari' itu sedang dan akan. Kalau dia kok ternyata fi'il mudhari'nya bukan alif wawu, oh berarti alifnya itu perubahan dari wawu, berarti alifnya tidak paham mboten maksudnya? Paham ya. Oh ini ku otak-atik gathuke ngoten. Jadi alifnya ini aslinya wawu. Oke, bisa dilihat dari napa? Fi'il mudhari'nya dan atau masdarnya. Bon, kita ulangi. Qala yaqulu qaulan. Monggo. Berarti wazannya napa? Fa'ala yaf'ulu. Bon ya, paham? Bon, kita lanjut. Sekarang kita analisa sorof dari sisi napa nih? Binaknya. Binaknya berarti bina apa? Ajwaf. Kenapa kita sebut ajwaf? Ada huruf Ain fi'ilnya berupa wawu, maka namanya ajwaf wawi. Apa namanya? Ajwaf wawi. Jadi nanti analisa napa namine niki? Analisa sorof. Nanti kita akan buat analisa sorof. Kita buat seperti analisa nahwu. Contohnya nanti lafadznya kola. Berarti di sini harus dianalisa wazannya dulu. Wazannya mengikuti napa? Fa'ala. Fa'ala. Berarti bentuk aslinya napa? Qawala. Berarti binaknya napa? Ajwaf napa? Ajwaf wawi. Kemudian kita harus cek fi'il mudhari'nya berarti napa? Yaqulu. Nah, nanti begini. Oke, kita buat seperti ini insyaallah nanti jadi dianalisa napa secara sorofnya. Nanti kita preteli sehingga nanti kita tahu dia wazannya apa, binaknya apa, sekaligus bentuk fi'il mudhari'nya apa. Paham ya? Oh, nanti kita analisa begitu. Sudah, ini selesai untuk analisa sorofnya. Sekarang analisa nahwunya. Coba diulangi dibaca. Yaqulul mu'minul haqqo. Monggo. Monggo. Yaqulu senantiasa berkata siapa al-mu'minu orang yang beriman, al-haqqo pada coba yaqulu kalimat nopo? Fi'il apa? Coba wazannya apa? Wazannya langsung ke sini. Yaf'ulu wazan berarti wazannya fi'il mudhari'nya. Diulangi. Yaqulu kalimat apa? Fi'il apa? Wazannya apa? Yaf'ulu berarti binaknya apa? Binaknya apa? Ajwaf. Kenapa kita sebut ajwaf? Ain fi'ilnya berupa huruf wawu, berarti namanya ajwaf wawi. Paham ya? Sudah. Kemudian yaqulu dari sisi nahwunya hukumnya apa? Mu'rab. Ini filenya diganti, Pak, diganti filenya. Ini ganti nahwu. Hukumnya apa? hukumnya
mu'rab. Kategorinya shahihul akhir, wong fi'il isim mufrad nggih. Napa shahihul akhir? Kedudukannya sepi. Karena sepi maka harus rofaknya doma karena shahihul akhir. Fi'il butuh pada mana fa'ilnya? Al-mu'minu kalimat, hukumnya kategori. Al-mu'minu kok isim mufrad. Kan jamak mudzakkar salimnya al-mu'minuna. Nah, isim kedudukannya fa'il harus rofaknya karena isim mufrad. Jadi nanti saya bayangkan di latihannya itu misalkan setiap lafadz itu dianalisa untuk yang sudah tingkat menengah ke atas jenengan ini lah ya. Itu analisa langsung dipilih dulu, analisa. Mau analisa sorof atau analisa nahwu. Wah, jadi setiap kata niku dianalisa melalui dua sisi. Wah, keren ya. Bon. Terus fa'il i'rabnya harus rofaknya ditandai dhammah karena isim mufrad. Yaqulu ini mutaaddi atau lazim? Apa itu mutaaddi? Mana maf'ul bihnya? Al-haqqo kalimat, hukumnya, kategori, kedudukan, maf'ul bih, i'rabnya, nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Lanjut. Ja'ala yaj'alu ja'lan. Monggo. Ja'ala yaj'alu ja'lan. Ini masih ketinggal mboten niku. Oh, ini harus hafal. Pokoknya yang depannya fathah harus dihafal. Ja'ala yaj'alu ja'lan. Monggo. Maknanya apa ja'ala? Menjadikan, ya, menjadikan. Kita ambil contoh. Ja'alallahun nura. Monggo. Nur maknanya apa nur? Cahaya. Makanya saya punya istri niku cahaya. Ja'ala, monggo. Telah menjadikan siapa Allah anur cahaya. Ya Allah. Kok naat napa? Anura jadi napa? Ja'ala telah menjadikan siapa Allah menjadikan apa? Anura pada cahaya. Pun ini contoh yang ringkas saja dulu. Ini sebenarnya masih kurang tepat ya. Tapi harusnya ada maf'ul lagi nanti setelahnya, tapi kita belum ya. Allah menjadikan nur sebagai apa? Nanti dia ja'ala butuh satu maf'ul lagi ya. Pun kita lanjut. Jadi ja'ala ini kalimat apa? Fi'il apa? Fi'il madi. Wazannya napa? Fa'ala. Ya. Binaknya apa? Bentuk fi'il mudhari'nya napa? Yaj'alu. Yaj'alu ini fi'il mudhari'. Berarti kalau jenengan ditanya, berarti ini wazannya apa? Langsung sebutkan madi dan mudhari'nya. Fa'ala yaf'alu. Napa? Fa'ala yaf'alu. Bon, nggih, binaknya napa tadi? Sahih. Sudah selesai. Sekarang kita lanjut. Alima. Karena di sini kasroh, hampir bisa dipastikan depannya fathah. Alima ya'lamu ilman. Monggo. Alima ya'lamu ilman. Lagi. Alima ya'lamu ilman. Napa maknanya alima? Mengetahui. Alima ya'lamu berarti wazannya napa? Fa'ila yaf'alu. Diulangi. Alima ya'lamu wazannya napa? Fa'ila yaf'alu. Ya, kasroh terus fathah. Bon, maknanya napa alima? mengetahui. Coba ini pun agak lumayan niki. Ya'lamullahu ma fis suduri. Coba.
Ya'lamu ghaima fis suduri. Coba, monggo dimaknai. Ya'lamu ketika Senantiasa mengetahui apa? siapa Allahu Allah ma pada apa saja, sesuatu boleh, apa saja boleh. Terus yang ingat ma ini namanya isim mausul, berarti pasti lanjutannya apa? Yang ada di dalam Yang ada di dalam dadanya. dada-dada atau hati-hati. Bon. Monggo diulangi. Ya'lamu selan. Siapa Allah? Udah, Jabi. Ya'lamu senantiasa mengetahui siapa Allahu Allah ma pada apa saja fisuduri yang di dalam hati-hati. Ya'lamu kalimat apa? Fi'il apa? Wazannya yaf'alu, berarti binaknya apa? Binaknya apa? Sahih. Bon. Dipindah sekarang. Hukumnya apa? Kategori kedudukan, maka harus rofaknya dhamma. Fi'il butuh pada mana fa'ilnya? Lafaz Allah, kalimat hukumnya, kategori kedudukan, fa'il harus rofaknya dhamma. Ya'lamu maknanya nopo? Berarti dia muta'ati atau lazim. Muta'ati membutuhkan mana objeknya, maf'ul bihnya, ma kalimat apa, hukumnya, mengapa mabni, isim mausul, kedudukannya maf'ul bih dari mana? Dari ya'lamu. Maf'ul bih i'rabnya nasabnya fi mahal. Fi suduri, fi kalimat huruf apa? Hukumnya. Asuduri kalimat hukumnya. Ingat, mufradnya sodrun, dada. Sudur berarti bentuk jamak. Jamak apa berarti? Jamak nopo? Sodrun jadi sudur. Jamak nopo? Mudzakkar salim niku belakangnya harus ada wawunun atau yaknun. Kalau muannas salim belakangnya alif ta. Kalau tidak dua-duanya berarti taksir. Ingat, taksir itu maknanya terpecah. Kasrun, kasaro itu memecah. Makanya harokat kasroh itu bibirnya harus dipecah. I. Nah, dipecah. I. Dhammah itu maknanya mengumpulkan. Dhammah. Oh, jadi kalau harokat dhammah bibirnya dikumpulkan. Kalau kasroh dipecah. I. Nah, paham ya? Fathah dibuka. Fataha maknanya membuka. Fathah a. Jadi orang Arab itu kalau menamai mboten ngawur. Ya, semua itu berdasarkan akar kata. Fataha maknanya membuka. Maka harokat fathah itu dibaca dengan dibuka. A. Fathah a. Dhammah itu maknanya mengumpulkan. Dhammah mengumpulkan, berarti bibirnya mencucu dikumpulkan. Kasroh itu memecah, bibirnya dipecah. I dipecah. Paham ya? Lah, taksir itu bentuk jamak yang dipecah. Hurufnya itu jadi tidak beraturan lagi. Taksir dari kata-kata kasroh memecah. Taksir itu dari sodrun kok jadi sudurun. Nah, berarti namanya jamak taksir. Paham ya? Berarti asuduri kalimat nopo? Hukumnya kategori jamak taksir. Kedudukannya majrur harus. Apa itu majrur tadi? Jatuh setelah huruf
jar. Berarti nanti kata-kata lengkapnya namanya majrurun biharfil jarri. Napa? Majrurun biharfil jarri. Pon. Terus kemudian di sini jarnya ditandai dengan apa? Kasro. Pon. Sekarang kita 5 menit kita pakai untuk belajar yang terakhir, yaitu ketika fi'il madi bersambung dengan salah satu dhamir rafa mutaharik atau wawu jamak. Ingat, ya. Kalau fi'il madi bersambung dengan wawu jamak menjadi mabni dhammah. Fa'ala jadi fa'alu, nasara jadi nasoru, fataha jadi fatahu. Kalau bersambung dengan dhamir rafa mutaharik menjadi mabni sukun. Fa'ala bersambung dengan na menjadi fa'alna. Nasara bersambung dengan na menjadi nasorna. Fataha bersambung na menjadi bersambung dengan ta menjadi fa'alta, nasorta, fatahta. Kalau bersambung dengan dhamir rafa mutaharik mabni sukun. Kalau tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik maupun wawu jamak mabni fathah. Contohnya bersambung dengan alif tasniyah. Alif tasniyah itu bukan wawu jamak, bukan dhamir rafa mutaharik, maka mabni fathah. Coba sekarang kita praktekkan di kata yang tadi. Misalkan alima, maknanya apa alima? Mengetahui. Kalau saya telah mengetahui berarti alim tu, saya berubah jadi tu, apa? Alim tu. Kholako, aku telah mencipta menjadi kholak tu. Ja'ala, aku telah menjadikan. Nah, paham ya? Nah, sekarang kalau ternyata binanya ajwaf, contohnya kola, maka kita harus cari tahu dia ajwafnya ini aslinya wawu ataukah ya. Aslinya wawu ataukah ya. Kalau aslinya adalah wawu, harokat yang cocok dengan wawu nopo? Domah. Berarti nanti alifnya ini kita buang kalau bertemu dhamir rafa mutaharik. Kemudian huruf pertamanya untuk mengingat aslinya ada wawunya di domah. Berarti kola menjadi kultu. Apa? Kola menjadi. Di sini ada kana yakunu, berarti kana menjadi kuntu. Kana menjadi apa? Kuntu. Kalau bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Bagaimana kelanjutannya? Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ketika fi'il madi bersambung dengan dhamir, ketika fi'il mudhari bersambung dengan domir. Insya Allah Sabtu depan nanti kita bahas. Dan kemudian lafat ini yang ada ini nanti kita buat contohnya, baik yang itu binaknya napa namine niku sahih maupun yang ajwaf nanti kita buat, termasuk yang nakis untuk jenengan nanti latihan. Siap-siap Sabtu depan membawa pensil, bawa pensil. Insya Allah moga-moga nanti saya siapkan latihannya, jenengan tulis. Ini bentuknya kalau bersambung nopo. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Monggo Pak Edi. Belajar ini guna itu ada bisa baca Arab Budi. Iya, nanti ke depannya kalau benar-benar sampai bisa, itu nanti bisa baca gundulan. Karena itu tadi, misalkan jenengan ini sudah tidak saya harokati, jenengan sudah tahu ini kata bayak tubuh. Nah, sudah tahu ya. Terus kemudian kalau digabungkan sorof dan nahwu, maka akan bisa baca tanpa harokat. Sorof itu membaca huruf sebelum akhir, nahwu membaca huruf bagian akhirnya. Ini maka kalau nahwu saja belum lengkap, karena huruf depannya ini tidak dibahas di nahwu. Nahwu hanya membahas harokat akhirnya apa, maka disebut i'rab. Perubahan pada akhir
kata. Tapi kalau di bagian depan sebelum akhirnya dibahas di ilmu sorof. Nah, saya pun matur. Udah bisa baca Arab dulu artinya udah tahu nahwu sorof ya. Nggih. Lah jenengan saya mohon nggih, kita belum tahu nanti sampai mana, niatkan saja niki belajar Quran. Amin. Saya ulangi nggih, mboten usah diniati belajar nahwu, mboten usah diniati belajar sorof, niati belajar bahasanya Al-Qur'an agar nanti kalau saya jelaskan dari sisi nahwu sorofnya jenengan ngertos. Lah, apa manfaatnya? Karena tampaknya ini kematian sudah mengintai kita semuanya. Lah, agar kalau nanti tidak sampai di tujuan, statusnya niku bener. Statusnya lagi belajar Quran. Belajar membacanya. Oh enggak, sudah tingkatannya naik, Pak. Belajar cara memahami bahasanya. Wah, jadi malaikat nanti perlu dikasih tahu. Ini status saya itu orang yang belajar memahami bahasa Quran, bukan cuman bacaannya saja. Nah, ya. Mugi-mugi nanti dengan status itu Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kita inginkan itu paham itu agar Allah ridho. Jadi pahamnya pun nanti kita kerja keras untuk memahami. Nah, tapi yang penting Allah ridho. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.